Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triatanti, NIM 0104212069, kelas MDD, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Pancasila. Kita telah mempelajari dan juga mendiskusikan materi-materi di perkuliahan. Nah, jadi di sini saya akan mengupas kembali yang terkait mengenai Pancasila. Pentingnya Pancasila. Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bangsa Indonesia. Sebab itu, tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral, norma, dan sebagai tolak ukur baik buruk dan benar salahnya sikap, perubahan dan tingkah laku sebagai bangsa Indonesia, negara dan warga negara. Salah satu unsur terbentuknya suatu negara adalah memiliki masyarakat. Hubungan warga negara dan negara meliputi hubungan yang bersifat hukum dan hubungan yang bersifat politik. Sedangkan wujud hubungan warga negara dan negara meliputi peran pasif, peran aktif, peran positif, dan peran negatif. Sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Sistem politik adalah kesatuan seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Kalau kita perhatikan, pemerintah di Indonesia sudah menerapkan pembagian kekuasaan bahkan sejak kemerdekaan, baik pada era sistem pemerintah parlementer, presidensial maupun demokrasi. Hanya saja bentuk penerapan di lapangan berbeda-beda pada beberapa era setelah kemerdekaan. Macam-macam sistem pemerintahan. Pertama, sistem pemerintahan presidensial. Kedua, sistem pemerintahan parlementer. Tiga, sistem pemerintahan semi-presidensial. 4, sistem pemerintahan komunis. 5, sistem pemerintahan demokrasi liberal. 6, sistem pemerintahan liberal. Hak warga dan negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak. Hak warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak warga negara adalah sebagai berikut. Pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Ketiga, berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Kewajiban warga negara. 1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Menghormati HAM orang lain. Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi. Konstitusi merupakan suatu peraturan pokok fundamental mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Maka dari itu, konstitusi harus tahan uji jika ada serangan dari tangan-tangan jahil yang akan menggantikan sendi-sendi itu. Konstitusi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan cukup berliku, hingga akhirnya bangsa Indonesia berkomitmen dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenai 37 pasal. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dan terakhir yaitu otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah haruslah didefinisikan sebagai otonom bagi rakyat daerah dan bukan otonomi daerah dalam pengertian suatu wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal. Walaupun penerapan otonomi daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, maka kewenangan tersebut harus dikelola dengan adil, jujur, dan juga demokrasi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.